warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Rahmani, NIM 240104056, akan sedikit menjelaskan materi dari mata kuliah Hukum dan Masyarakat dengan judul Pengertian dan Fungsi Hukum Konvensional. Baiklah, langsung saja masuk ke videonya. Kita dapat melihat latar belakangnya, yaitu hukum merupakan salah satu unsur paling penting dalam kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat. Tanpa adanya hukum, kehidupan masyarakat akan cenderung kacau karena tidak adanya batasan yang jelas mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Namun dalam memahami hukum, tidak semua ahli memiliki pandangan yang sama. Perbedaan sudut pandang ini melahirkan berbagai aliran dalam ilmu hukum. Di antara aliran yang cukup berpengaruh adalah aliran normatif dan aliran sosiologis. Hukum juga memiliki peran penting dalam kehidupan manusia yang memiliki banyak fungsi, antara lain yaitu sebagai alat kontrol sosial, penyelesaian sengketa, serta sarana perubahan masyarakat. Di sini rumusan dan tujuan masalahnya, yaitu yang pertama, rumusan masalahnya bagaimana pengertian hukum menurut aliran normatif. Yang kedua, bagaimana pengertian hukum menurut aliran sosiologis. Dan yang ketiga, bagaimana fungsi hukum. Mengenai tujuan masalahnya, di sini ada 3 juga, yaitu yang pertama, mengetahui pengertian hukum menurut aliran normatif. Yang kedua, mengetahui pengertian hukum menurut aliran sosiologis. Dan yang ketiga, mengetahui fungsi hukum. Di sini kita dapat melihat pengertian hukum menurut aliran normatif itu ada 3 tokoh penting dalamnya. Yang pertama, Rudolf Stemler. Hukum harus memiliki orientasi pada nilai keadilan. Ia membedakan antara hukum yang berlaku, positive law, dengan hukum yang seharusnya, just law. Dalam hal ini, tidak semua hukum yang berlaku dapat dikatakan adil. Stemler juga menekankan bahwa hukum harus bersifat universal, artinya dapat diterapkan pada semua orang tanpa memandang latar belakang. Jadi intinya pada Rudolf Stemler ini, dia menekankan pada hukum yang harus menekankan dalam keadilan. Dan hukum itu juga harus bersifat universal, yaitu berlaku pada setiap orang. Yang kedua, ada tokoh yang bernama Hans Kelsen. Dalam teorinya, Pure Theory of Law, Kelsen berusaha memisahkan hukum dari unsur-unsur di luar hukum seperti moral, politik, dan sosiologi. Menurut Kelsen, hukum adalah suatu sistem norma yang tersusun secara hierarkis. Setiap norma hukum mendapatkan kekuatan mengikatnya dari norma yang lebih tinggi, hingga pada akhirnya bermuara pada norma dasar yang disebut Grundnorm. Yang ketiga yaitu Gustav Redbridge. Redbridge berpendapat bahwa hukum harus memenuhi 3 nilai unsur, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketiga nilai ini harus berjalan seimbang, namun dalam situasi tertentu keadilan harus diutamakan. Redbridge bahkan menyatakan bahwa jika suatu hukum yang sangat tidak adil hingga melanggar nilai kemanusiaan, maka hukum tersebut tidak layak untuk ditaati. Jadi, kita dapat mengambil kesimpulan dari pengertian hukum menurut aliran normatif, yaitu ciri-ciri utamanya adalah hukum dipandang sebagai norma dan aturan, bersifat sistematis dan terstruktur, menekankan pada keabsahan hukum, cenderung terpisah dari realitas sosial, dan fokus pada apa yang seharusnya. Kita akan membahas pengertian hukum menurut aliran sosiologis. Di sini terdapat 5 tokoh penting di dalamnya. Yang pertama ada Karl Marx. Karl Marx memandang hukum dari sudut pandang konflik sosial dan ekonomi. Menurutnya, hukum bukanlah sesuatu yang netral, melainkan alat yang digunakan oleh kelompok yang berkuasa untuk mempertahankan kekuasaannya. Dalam teori Marx, masyarakat terbagi menjadi 2 kelas utama, yaitu kelas pemilik modal, bourgeois, dan kelas pekerja, proletar. Yang kedua, ada tokoh yang bernama Max Weber. Menurut Weber, hukum modern memiliki ciri rasional, sistematis, dan dapat diprediksi.
Ia membedakan antara hukum tradisional yang bersifat kebiasaan dengan hukum modern yang bersifat formal dan tertulis. Weber juga memperkenalkan konsep legitimasi hukum, yaitu bagaimana hukum dapat diterima dan dipatuhi oleh masyarakat. Yang ketiga, kita dapat melihat tokoh yang bernama Friedrich Karl von Savigny. Menurutnya, hukum merupakan cerminan dari nilai-nilai, budaya, dan kebiasaan yang hidup dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan karakter dan perkembangan masyarakat itu sendiri. Hukum yang dipaksakan dari luar tanpa memperhatikan kondisi sosial cenderung tidak akan efektif. Tokoh yang keempat bernama Henry S. Maine. Teorinya tentang perkembangan hukum dari status ke kontrak. Ia memperjelaskan bahwa dalam masyarakat tradisional, hubungan sosial ditentukan oleh status, seperti keluarga atau kasta. Namun, dalam masyarakat modern, hubungan sosial lebih didasarkan pada kontrak atau kesepakatan antar individu. Tokoh yang terakhir yaitu bernama Donald Black. Donald Black memandang hukum sebagai bentuk kontrol sosial yang dapat diamati secara empiris. Ia menekankan bahwa hukum tidak selalu diterapkan secara sama kepada setiap orang, melainkan dipengaruhi oleh faktor sosial seperti status, kekuasaan, dan hubungan sosial. Menurut Black, hukum dapat berubah tergantung pada konteks sosial. Misalnya, tingkat penegakan hukum bisa berbeda antara kelompok masyarakat tertentu dengan kelompok lainnya. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum bukan hanya sekedar aturan, tetapi juga fenomena sosial yang dapat dipelajari melalui perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya pengertian hukum menurut aliran sosiologis, kita dapat menarik kesimpulan mengenai ciri-cirinya. Yang pertama yaitu hukum dipandang sebagai bagian dari kehidupan sosial. Yang kedua, menekankan pada efektivitas hukum dalam masyarakat. Yang ketiga, mengakui bahwa hukum dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Yang keempat, bersifat dinamis dan terus berkembang. Dan yang terakhir, fokus pada apa yang terjadi dalam praktik hukum. Next, selanjutnya materi mengenai fungsi hukum. Fungsi hukum secara garis besar itu ada 3. Yang pertama, social control atau kontrol sosial. Hukum berperan untuk mengatur perilaku masyarakat agar sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan bersama. Yang kedua, ada dispute settlement, yaitu sebagai penyelesaian sengketa. Hukum berperan untuk menyelesaikan sengketa dengan menyediakan mekanisme yang teratur dan adil untuk menyelesaikan konflik tanpa harus menggunakan kekerasan atau tindakan sepihak. Ketiga, yaitu sebagai social change atau perubahan sosial. Hukum dapat digunakan untuk mengarahkan masyarakat menuju kondisi yang lebih baik. Dalam hal ini, hukum harus mampu mengikuti bahkan mendorong perubahan tersebut. Jadi penting kita ketahui bahwasanya fungsi hukum ini sangat-sangat diperlukan, sangat-sangat dibutuhkan dalam masyarakat. Yang pertama tadi sebagai kontrol sosial, yang kedua tadi sebagai penyelesaian sengketa, dan yang ketiga sebagai perubahan sosial. Dengan adanya hukum, masyarakat kita itu bakalan menjadi terkendali, terkontrol tindakan atau tingkah lakunya agar menjadi manusia yang sesuai dengan identitas bangsa kita dan sesuai dengan tujuan dari bangsa kita. Yang selanjutnya, penyelesaian sengketa. Dengan adanya hukum, sengketa-sengketa yang ada dalam masyarakat bakalan dapat diselesaikan dengan baik, bakalan dapat diselesaikan dengan damai sesuai dengan hukum. Dan yang ketiga itu ada perubahan sosial. Ya pasti dengan adanya hukum, pasti masyarakat itu bakalan menuju kondisi sosial yang lebih baik ke depannya, menuju ke arah yang lebih baik ke depannya dan bakalan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Dan kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi ini adalah dalam aliran normatif, hukum dipandang sebagai suatu sistem norma yang tersusun secara logis, sistematis, dan memiliki kekuatan mengikat. Sementara itu, aliran sosiologis memberikan pandangan yang lebih luas dengan melihat hukum sebagai bagian dari kehidupan sosial yang nyata.
Hukum juga memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, yaitu berperan sebagai alat kontrol sosial, sarana penyelesaian sengketa, dan alat perubahan sosial. Sekian dari hasil pemaparan materi saya mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.